Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk teman-teman. Seperti biasa, kita akan mengikuti atau ketemu lagi di seri perkuliahan pengolahan basis data, ya. Dan untuk materi kali ini adalah materi tentang mapping IRD, ya. Bagaimana mentransformasi bentuk IRD ke dalam bentuk tabel ataupun database relasional. Ya, saya berharap teman-teman tetap semangat gitu ya, karena teman-teman inilah yang sebetulnya akan menjadi penerus gitu ya, akan menjadi orang-orang hebat yang tentunya akan punya peran yang jauh lebih lama waktunya karena Anda masih muda dan tentunya harus punya kontribusi baik untuk keluarganya ya, yang akan membanggakan orang tuanya ataupun Amikom dan bangsa Indonesia kan gitu ya. Oke, nah jadi sebelumnya Anda sudah bisa bagaimana menjelaskan ya atau menerapkan tentang tingkat kardinalitas gitu ya. Jadi hubungan antar entitas ya. Jadi sebuah entitas itu tingkat hubungannya bisa one to many ataupun many to many. Nah, terkait dengan bagaimana sih mapping IRD ini, memang pertama sangat berpengaruh kepada pemahaman Anda tentang bagaimana tingkat kardinalitasnya. Karena pada saat bicara tentang many to one atau one to one itu akan berpengaruh pada saat mentransformasi sebuah bentuk IRD ke dalam bentuk tabel, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya Anda harus memahami tentang kunci ya, key dalam suatu atribut, sekaligus Anda juga harus paham tentang yang kita sebut sebagai berbagai macam bentuk atribut, ya kan? Belum masih ingat ada composite atribut, ya kan? Kemudian ada multiple value segala macam. Itu ada beberapa bentuk-bentuk atribut yang ternyata pada saat teman-teman mentransform dalam bentuk IRD ke dalam bentuk tabel itu akan sangat berpengaruh. Contoh sederhana misalkan, Anda kebetulan mendefinisikan ada 5 entitas, ya kan? Di mana kita pahami bahwa entitas itu pasti kalau ditransform ke dalam bentuk database relasional, yang namanya entitas pasti akan menjadi tabel. Ternyata dari 5 entitas yang ada desain, ya, setelah di mapping dalam bentuk database relasional itu ada 7 tabel, ya kan? Artinya, oh yang tadinya 5 entitas yang harusnya menjadi 7 tabel atau relasi, yang tadinya 5 entitas yang kemudian ditransform menjadi database relasional, kok harusnya menjadi 5. Tapi kenyataannya adalah menjadi 7. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan di sini ntar kita juga akan memahami tentang beberapa tahapan-tahapan tentang bagaimana mapping IRD dalam bentuk tabel. Baik. Nah, untuk tujuan kuliah kali ini memang pertama Anda harus bisa memahami algoritma dalam mapping IRD. Jadi bagaimana sih tahapan-tahapan Anda mendefinisikan dari bentuk IRD ke dalam bentuk database relasional. Kemudian yang kedua, tentunya Anda akan bisa merubah bentuk IRD tadi menjadi relasi antar tabel atau database relasional. Kemudian yang ketiga, hasil dari transform IRD ke dalam bentuk database relasional tentunya akan menjadi sebuah tabel, sebuah database relasional sesuai dengan kaidah-kaidah database, yaitu baik dan benar, gitu ya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, jadi apa itu transformasi database? Ya, kalau bicara tentang tadi IRD, Anda pada saat Anda mendesain sebuah IRD, itulah yang kita sebut sebagai konseptual model, di mana Anda mendefinisikan satu masalah, kemudian masalah itu akan diselesaikan dengan menggunakan database. Tentunya yang harus Anda pahami adalah entitas-entitas yang terlibat, kan begitu ya. Nah, contoh misalkan di sini ada produk sampai person. Kemudian setelah Anda bisa mendefinisikan suatu entitas, tentunya Anda juga harus punya kemampuan bagaimana bisa mendefinisikan, mendeskripsikan suatu entitas. Dengan cara apa? Berarti menjelaskan dengan yang namanya atribut-atribut. Kan begitu. Ya, ya. Jadi atribut-atribut, ya kan? Oh, kenapa disebut sebagai entitas dosen? Kenapa sebagai sebut entitas mahasiswa? Karena Anda bisa mendefinisikan bahwa dari atribut-atribut yang Anda buat menunjukkan entitas A, B, dan seterusnya.
Seperti tugas kemarin kan, tugas kemarin memang hari ini terakhir sehingga belum saya cek ya, tetapi prinsipnya Anda harus sudah memahami itu. Kemudian setelah Anda seperti itu ya, atribut berarti bagaimana hubungan antar entitas, ya kan? Anda sudah paham tentang kardinalitas, oh ada hubungan maksimal, hubungan many to many, many to one atau one to one ya. Nah, sampai konsep dalam bentuk IRD itulah yang kita sebut sebagai konseptual model. Ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa kalau Anda melihat bentuk konseptual model seperti itu, berarti jelas pendekatan modelnya adalah berbasis objek kan begitu ya. Oke. Nah, hasil konseptual model ini sebetulnya akan ditransform ke dalam bentuk yang namanya relational model. Ya kan? Dalam bentuk yang kita sebut sebagai database relasional ya. Nah, jadi ntar di sini ada tabel A, ada tabel B dan seterusnya ya. Oke, itu tentang transformasi database dari bentuk konseptual model IRD model ke dalam bentuk relasional model. Kenapa disebut sebagai relational model? Ya karena di situ sudah Anda bisa mendefinisikan tabel-tabelnya apa saja, atribut-atributnya apa saja, kemudian relasi antar tabelnya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, sebelum bicara lebih lanjut tentang bagaimana mapping dalam bentuk IRD, maka yang harus Anda pahami pertama adalah ada yang kita sebut sebagai kekangan integritas. Jadi teman-teman, pada saat Anda membuat sebuah database, ya kan, tentunya tujuannya adalah agar terjadi keakurasian, ya, terjadi integritas data dalam database. Karena jangan sampai database yang Anda bangun, ya kan, kemudian sudah dalam bentuk database relasional, ternyata banyak sekali masalah-masalah yang muncul, gitu loh. Nah, bagaimana sih sebuah sistem basis data atau database yang Anda bangun itu biar integrity constraint, biar apa namanya konsisten, biar akurasinya terjaga. Yang pertama, Anda bisa menggunakan yang namanya kekangan domain. Ya. Kemudian yang kedua, integritas entitas, kemudian integritas referensial, dan yang keempat adalah kekangan operasional. Ini 4 cara bagaimana sebuah database Anda bisa akurasi dan bisa konsisten, gitu ya. Baik, yang pertama adalah kekangan domain. Artinya pada saat Anda mendesain sebuah database, tentunya kan di sebuah tabel itu ada kolom, ya kan? Kemudian ada row, kemudian di setiap kolom itu ada atribut. Di dalam suatu atribut itu ada suatu nilai. Nah, nilai itu adalah nilai dalam suatu atribut kita sebut sebagai domain. Ya, masih ingat? Domain adalah nilai, ya nilai terkecil dari suatu atribut di situ. Ya. Nah, pada saat Anda mendesain sebuah database, Anda pasti akan mendefinisikan tentang tipe datanya. Ya kan kayak kemarin di praktikum istilahnya ada varchar gitu kan, ada dit, kemudian ada integer, ya kan ada numerik gitu kan. Itu kan berarti contoh sederhana bagaimana Anda memastikan bahwa sebuah database itu adalah konsisten, ya. Jadi misalkan, oh kalau untuk atribut jenis kelamin Anda menggunakan true dan false, ya kan? Menggunakan tipe apa namanya boolean misalkan. Oh berarti kalau true itu laki-laki, kalau false adalah perempuan. Atau mungkin karena ini terkait dengan proses pengolahan keuangan atau numerik, berarti tipe datanya adalah integer. Kenapa disebut sebagai domain? Pada saat Anda tipe datanya berupa integer, pada saat Anda ingin mengisi sebuah nilai dalam bentuk selain integer, pasti akan terjadi error. Ya, karena jelas di situ tipe datanya berbentuk integer. Itulah yang kita sebut sebagai kekangan domain. Ya, oke. Baik. Kemudian yang kedua, integritas entitas, memastikan bahwa suatu atribut nilainya itu adalah null atau not null, ya. Artinya bahwa sebuah atribut bisa kita jadikan sebagai kunci primer. Sehingga kalau bicara tentang kunci primer, bahwa yang namanya kunci primer itu berarti harus not null, ya. Sehingga pada saat Anda mendefinisikan sebuah nilai, kemudian Anda tidak mengisi, akan salah karena jelas not null, ya. Jadi ini biasanya seperti itu. Karena null itu berarti nilai pada atribut tidak pernah diberikan. Padahal kalau itu bentuknya primary key dan yang lainnya,
yang memastikan data itu harus ada, maka bentuknya adalah harus not null. Itu yang namanya integritas entitas ya, karena dia akan mewakili sebuah atribut mewakili sebuah tabel. Dan mungkin dong sebuah kunci atribut dalam suatu tabel itu nilainya nol kan begitu. Nomor induk mahasiswa kok nol kan aneh. Padahal dia adalah salah satu atribut key dalam tabel mahasiswa yang dia memang bisa merepresentasikan dari sebuah NIM untuk bisa menjelaskan data-data yang lain. Ya, ini integritas and entitas. Oke. Yang ketiga adalah integritas referensial. Ya, ini kadang teman-teman lupa. Pada saat Anda melakukan proses query, ya kan, misalkan melakukan fungsi-fungsi atau perintah katakanlah delete atau update gitu ya, itu kadang terjadi berbagai macam problem ya. Jadi integritas referensial itu memastikan bahwa konsistensi antara dua buah relasi tetap dijaga ya. Contoh misalkan di sini, ini ada kondisi awal. Ini ada dua tabel. Ada tabel pelanggan, ada tabel kota, kan begitu ya. Di mana di sini tabel pelanggan itu ada A001 dengan kode kotanya 0501, berarti Semarang. Kemudian kode B001 itu adalah kodenya 0502, yaitu Salatiga. Kemudian B002 Bramanto itu kodenya 050. Nah, ini berarti untuk tabel pelanggan selama ini berarti berasal dari dua kota, yaitu kota Semarang dan kota Salatiga, gitu ya. Nah, misalkan ada satu proses, Anda pengen menghapus sebuah kota, di tabel kota adalah kota Salatiga, gitu. Maka jika tanpa efek integritas referensial, maka ini akan terhapus di tabel Salatiga. Tetapi di tabel pelanggan masih ada, kan aneh. Ada pelanggan yang masih areanya adalah Salatiga, padahal di tabel kota sudah dihapus. Ini yang kita sebut sebagai efek tanpa integritas referensial. Apa yang terjadi? Tidak konsisten gitu lah. Ini pasti bermasalah dalam prosesnya. Maka Anda harus menggunakan yang namanya integritas referensial. Setiap perubahan yang ada di tabel di tabel kota harusnya setiap setiap tabel pelanggan itu kehapus atau minimal ditolak ya, karena memang saya ingin menolak di tabel Salatiga, kota Salatiga, tapi kan ada customer yang masih berasal dari Salatiga. Jadi ada dua kemungkinan, apakah ditolak atau mungkin kalau satu diubah atau satu sudah dihapus, semuanya referensialnya akan dihapus ya. Nah, biasanya Anda kalau di query akan menggunakan suatu perintah namanya cascade ya. Sehingga proses-proses efek integritas referensial akan terjaga ya. Oke. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah kekangan operasional. Bagaimana sih sebuah database Anda betul-betul bisa tetap konsisten dan tetap valid. Salah satu namanya kekangan operasional. Nah, biasanya kalau kekangan operasional itu berhubungan dengan sistem yang Anda bangun. Misalkan sebuah saldo itu kan tipenya integer, misalkan ya. Ini kan saldo tipenya integer. Ya. Jadi saldo ini itu kan misalkan tipenya adalah integer misalkan, ya. Nah, integer itu kan bisa negatif, bisa positif gitu ya. Tetapi yang namanya saldo itu kan nggak boleh negatif. Maka di kekangan operasional di front end ya, di aplikasi yang mungkin Anda buat, itu Anda membuat satu logika, membuat satu perintah, membuat satu algoritma, jika suatu atribut yang namanya saldo itu di bawah 0, itu tidak boleh. Ya, artinya bahwa saldo itu tidak boleh 0, tidak boleh negatif. Nah, itu biasanya yang berperan adalah di aplikasi yang Anda buat, di operasional gitu ya. Walaupun itu sebetulnya bisa Anda buat juga di beberapa DBMS yang memang punya support untuk itu. Jadi misalnya Google Form. Jadi Anda bikin form,
tampilan interface untuk menampilkan sebuah database atau menginputkan ya, tetapi di situ bisa ada namanya validasi rule. Ya, paham ya? Jadi misalkan contoh lagi, misalkan Anda memasukkan username sama password. Username itu harus dalam bentuk numerik. Tapi username kalian itu tidak tahu tipe datanya apa, tetapi atau tipe datanya integer atau numerik, tetapi yang Anda masukkan adalah string, maka otomatis username itu akan ditolak. Maaf, data atau tipe yang Anda masukkan salah. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai kekangan operasional. Ini biasanya memang dilakukan untuk di sisi operasional atau di sisi pengguna programming gitu ya. Oke. Jadi itu teman-teman. Minimal ada 4 yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa sebuah database dalam keadaan konsisten atau valid gitu ya. Oke, baik. Nah, maka sebuah tabel disebut sebagai struktur yang sangat baik. Itu yang pertama jika tentunya mengandung redundansi sedikit mungkin. Artinya memang bisa terjadi redundansi, tetapi sedikit mungkin. Kemudian memungkinkan pemakai memasukkan, mengubah, atau menghapus baris tanpa menimbulkan kesalahan atau tidak konsisten. Karena jika terjadi satu kesalahan atau akibat tidak konsisten, maka yang ditimbulkan adalah yang kita sebut sebagai anomali. Ya, kalau bisa memang meminimalisasi anomali yang terjadi. Ya, yang pertama contoh anomali penyisipan. Ya, misalkan tadi ada sebuah tabel. Di sini ada pemasok, kota, barang atau jumlah. Ya kan? Di sini kita lihat ada 2 data, yaitu pemasok Citra, kotanya Bandung, kemudian ini juga Bandung. Ya, kemudian ternyata pemasok Citra pindah ke Bogor, ya kan? Dan melakukan pengubahan. Ya, ternyata karena kebetulan si Citra ini melakukan perubahan yang pertama, tetapi di yang kedua itu Citra tetap Bandung. Nah, ini kan jadi masalah. Ya, ini yang disebut sebagai bagaimana Anda melakukan anomalasi penyisipan atau melakukan update. Ini harusnya kita hindarkan. Tidak ya, seminimal mungkin tidak terjadi yang namanya anomali kan gitu ya. Oke, ini contoh ya. Yang kedua adalah anomali ini permajaan ya, ini penyisipan, menginsert gitu ya. Jadi misalkan ini ada sebuah tabel ruang, ada perkuliahan ya, misalkan kuliah jaringan komputer, ruangannya Merapi, tempatnya ini, bla 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 semua gitu ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat di sini ada satu, misalkan kita ingin menambah ya, bagaimana caranya menyimpan fakta bahwa ruang baru yang namanya Arjuna itu ada di Gedung Selatan. Ya enggak? Padahal di Gedung Selatan itu sudah ada Rama, sudah ada Sinta. Maka tentunya penambahan tidak dapat dilakukan mengingat tidak ada informasi kuliah yang menggunakan ruangan tersebut, kan gitu kan. Jadi ini juga harus dilakukan apakah ini bisa atau tidak. Sehingga kalau pada saat Anda memasukkan sebuah fakta ruang baru bernama Arjuna di Gedung Selatan, padahal mungkin kasusnya tidak ada informasi perkuliahan di yang namanya Arjuna. Ini kan jadi problem. Ya, oke. Jadi itu anomali untuk penyisipan. Atau mungkin terjadi lagi yang disebut sebagai anomali penghapusan kayak tadi sebetulnya. Ya, jadi ada nomor mahasiswa yang lain ini 10, nama kudusnya sekian dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang terjadi seandainya bahwa siswa dengan identitas 12 dihapus? Ya kan? Dihapus di sini, ya. Tentunya data yang menyatakan bahwa biaya kurs pada Jepang juga akan terhapus, kan begitu ya. Sehingga padahal yang dimaksud adalah dia tidak ingin mengikuti kursus bahasa Jepang, dia menghapus diri. Tetapi biayanya juga kehapus, padahal kan biaya ini adalah biaya dari biaya dari Anda kursus bahasa Jepang, ya. Makanya anomali yang terjadi itulah perlu harus kita selesaikan masalahnya. Nah, biasanya kalau sudah bentuknya seperti ini, maka bentuk penyelesaiannya adalah Anda ya tadi harus bisa mendesain sebuah database yang baik, yang berstruktur baik.
kalau pada akhirnya Anda mendesain sebuah database dari IRD, kemudian sudah dalam bentuk relasional dan sudah mulai melakukan transaksi, kemudian ada data-datanya, biasanya kalau Anda menemukan anomali seperti ini, maka akan dinormalkan. Akan dengan menggunakan yang disebut sebagai teknik normalisasi. Ya kan? Karena teknik normalisasi itu adalah satu teknik bagaimana menormalkan ya, sesuai dengan bentuk-bentuk normal pertama, kedua, sehingga hal-hal yang terjadi seperti anomali bisa minimal dihindari, gitu ya. Oke, baik. Jadi itu teman-teman tentang sebelum kita bahas tentang bagaimana sih transform IRD ke dalam bentuk database relasional. Jadi pemahaman pertama, pahami dulu itu apa kekangan integritas, kekangan integritas ya atau integritas diferensial, kemudian juga menghindari bentuk-bentuk yang kita sebut sebagai anomali. Karena itu memang bisa terjadi ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas satu persatu ya tentang bagaimana sih transformasi diagram IR ke relasi atau ke tabel atau secara umum ke database relasional. Nah ini yuk kita harus serius ini. Jadi ini pemahaman dasar yang teman-teman harus betul-betul dipahami sehingga pada saat Anda ingin menerjemahkan dari seorang modeling database, seorang analis yang dia sudah mendesain sebuah IRD, misalkan Anda bisa memahami atau bisa menerjemahkan atau bisa merubah ke dalam bentuk database relasional ya. Oke. Baik. Nah, pertama, jika Anda menemukan sebuah diagram IR yang bentuknya adalah entitas kuat. Masih ingat kan entitas kuat? Nah, ya kan? Kan ada entitas lemah, ada entitas kuat. Kan itu ya. Jelas kalau dilihat dari bentuknya, ya kan, ini pasti adalah entitas lemah. Entitas kuat. Karena kalau entitas lemah biasanya simbolnya ada dua kotak. Nih ya. Ini biasanya simbolnya seperti ini kalau entitas lemah. Ya. Karena entitas lemah itu adalah entitas yang muncul atau ketergantungan karena entitas yang lain. Oke. Nah, ini jelas kalau lihat simbolnya ini entitas kuat. Pada saat Anda menemukan sebuah IR diagram dalam bentuk entitas kuat, misalkan di sini ada atribut nomor pelanggan, berarti ini menunjukkan key ya, karena dia ada tanda ini menunjukkan key atau primary key gitu ya. Berarti di sini jelas dia adalah tipe entitasnya namanya pelanggan, maka kalau diturunkan akan menjadi yang namanya tabel pelanggan. Ya. Jika entitas kuat, maka sudah langsung diturunkan ini berarti apa? Nomor pelanggan, nama pelanggan dan alamat pelanggan. Ya, ini jadi langsung diturunkan ke dalam bentuk tabel. Ya, jadi ntar kalau dibuat dalam bentuk tabel ya akan seperti ini gitu kan, misalkan. Oke. Ya. Jadi ini contoh aja ya, ini contoh ada 3, ya kan. Kemudian ini atributnya adalah ini apa? Nomor pelanggan, kemudian nama, kemudian alamat pelanggan, kan gitu ya. Kemudian tipe datanya seperti apa. Oke, berarti langsung menjadi sebuah tabel. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, kalau Anda menemukan suatu IR diagram yang ada atribut kompositnya. Masih ingat kan? Atribut komposit adalah suatu atribut yang bisa dipecah menjadi atribut-atribut yang lebih kecil. Kan gitu? Ya. Oke. Coba, maka saya ulang lagi Mas, teman-teman semuanya, Anda harus paham betul tentang atribut ya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kan ada jelas kalau kita lihat di sini, ini pasti simbolnya entitas kuat. Sedangkan kalau kita lihat di sini, ada alamat pelanggan, ternyata ada jalan, ya, ada atribut kota, sama atribut kode pos. Nah, inilah yang kita sebut sebagai atribut komposit. Kan gitu ya. Nah, pada saat dirubah ke dalam bentuk
tabel atau database relasional, maka otomatis ini akan diturunkan langsung menjadi yang namanya tabel pelanggan. Di mana terdiri dari apa? Atribut nomor pelanggan, ya kan? Nama pelanggan. Nah, untuk atribut komposit yang kita tuliskan bukan alamat pelanggan, tetapi jalan, ya, kemudian kota, ya kan? Kemudian kode pos. Nah, ya. Ulang lagi jika Anda menemukan sebuah diagram IR yang ada atribut kompositnya. Nah, ini ya. Oke. Pak, tapi bagaimana apakah saya memang harus mendesain sebuah atribut komposit? Saya ulang lagi, sangat tergantung kepada kasus, sangat tergantung kepada kebutuhan. Karena mungkin alamat pelanggan itu kan misalkan jalan di Penogoro, nomor 10, kota Jambi, kode, itu kan agak sulit. Ya, makanya teman-teman bisa lihat kasus sekarang pada saat Anda memesan barang di marketplace gitu ya. Di situ kan pasti akan diidentifikasikan kota, kemudian kode posnya, ya kan? Pasti dipisah karena dia akan memvalidasi kota dan kode posnya, areanya. Oh, berarti kalau kode pos sekian ya atau kota area Sleman, kode posnya adalah 55283, Sleman Condong Catur, itu pasti biayanya akan beda jika kotanya mungkin Sleman tetapi kode posnya misalkan apa namanya ini apa itu? Pokoknya yang agak sana ya, istilahnya itu pasti ada perbedaan ya. Karena apa? Itu berarti kepentingan atau sesuai dengan kebutuhan kan gitu ya. Oke. Baik. Oke. Oke, sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi itu kalau ketemu dengan atribut komposit ya. Oke. Oke, kemudian saya hapus dulu ini. Kemudian adalah jika Anda ingin memetakan suatu entitas yang ada atribut bernilai ganda. Ayo, masih ingat ya? Oke, ini misalkan ada entitas pegawai, otomatis pasti akan diturunkan menjadi tabel pegawai, kan gitu kan? Ada nomor pegawai sebagai primary key-nya misalkan, ya kan? Kemudian ada nama pegawai, alamat pegawai. Nah, tadi kan juga bisa kita kompositkan ya. Yang ini kan hanya contoh aja ya. Bisa kompositkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ternyata di sini ada yang namanya sebuah simbol di sini apa? Itu sila simbol menunjukkan atribut bernilai ganda. Artinya seorang pegawai pasti bisa mempunyai keterampilan lebih dari satu gitu loh. Ya. Nah, kalau Anda menemukan suatu entitas yang kemudian ada atribut bernilai ganda, nah maka yang pertama pegawai akan menjadi tabel tersendiri ya, yang terdiri dari apa? Nomor pegawai, nama pegawai, dan alamat pegawai. Sedangkan atribut yang bernilai ganda maka otomatis akan dipecah atau diturunkan menjadi tabel baru. Namanya misalnya apa? Detail keterampilan. Maka di sini berarti pasti ada nomor pegawai. Kemudian di sini ada keterampilan misalkan. Ya, oh nomor pegawai sekian, keterampilan sekian. Sehingga dari bentuk pemetaan ini ternyata bisa menjadi dua tabel, yaitu apa? Tabel pegawai dan tabel keterampilan pegawai misalkan. Sehingga keterampilan pegawai inilah yang pada akhirnya kita sebut sebagai entitas lemah. Ya misalkan karena munculnya karena ada entitas kuat itu pegawai gitu kan. Sehingga
antara tabel pegawai dengan tabel keterampilan pegawai, relasinya berdasarkan nomor pegawai. Kan gitu ya. Jadi di tabel pegawai ya tetap ada 3 atribut, yaitu nomor pegawai, nama pegawai, dan alamat pegawai. Sedangkan di tabel keterampilan pegawai ada nama keterampilan misalkan, dan ada nomor pegawai. Disinilah peran dia sebagai foreign key. Ya, sebagai foreign key yaitu atribut penghubung. Jadi hubungan antara tabel pegawai dengan keterampilan pegawai berdasarkan nomor pegawai gitu ya. Oke. Baik. Oke, ya sambil teman-teman betul-betul ini ya mendefinisikan. Baik, kemudian nah bagaimana pemetaan atau bentuk IR diagram jika ada entitas lemah, ya kan? Jelas di situ kalau Anda lihat itu ada entitas lemah. Entitas lemah itu kan bisa dilihat dari simbolnya, ya kan? Nah, ini kan jelas entitas lemah, ya kan? Oke. Kemudian di sini sudah ada sebuah bentuk tingkat kardinalitasnya. Ya, soal ini contoh misalkan, oh di pegawai jelas ini berarti entitas kuat. Terdiri dari 2 tabel, nomor pegawai sebagai primary key dan nama pegawai. Kemudian di sini ada tanggungan. Ya, misalkan atributnya ada nama tanggungan dan tanggal lahir misalkan. Maka di sini kalau dilihat dari bentuknya berarti bahwa kenapa dia mempunyai tanggungan? Karena dia seorang pegawai. Maka tanggungan ini entitas lemah gitu ya. Dan di sini juga ada sebuah tingkat kardinalitas. Ingat ini berapa? Hanya satu. Jadi kan satu orang pegawai bisa memiliki banyak tanggungan atau satu tanggungan atau sama sekali tidak punya tanggungan. Karena kan tanggungan kan itu biasanya untuk sebagai nambah gaji gitu kan. Sehingga kalau kita lihat tingkat maksimal kardinalnya adalah one to many kan gitu ya kan. Satunya satu. Maka kalau Anda menemukan sebuah IR diagram dalam bentuk seperti ini, maka kalau diturunkan dalam bentuk tabel, yang pertama pegawai karena dia entitas kuat langsung menjadi tabel tersendiri. Terdiri dari apa? Nomor pegawai dan nama pegawai. Sedangkan untuk tabel entitas tanggungan, dia akan menjadi tabel tanggungan. Terdiri dari apa? Nama tanggungan dan tanggal lahir. Tapi karena ini ketergantungan kepada pegawai, maka ditambahin di sini adalah nomor pegawai. Jadi di sini tadi sebagai primary key, ya kan? Oke, maka yang ini adalah sebagai kunci tamu atau foreign key. Ya. Oh, nomor pegawai ini itu nama tanggungnya siapa saja. Ada mungkin nama tanggung untuk istri, untuk anak dan seterusnya. Ya, ini seorang lagi. Jika Anda menemukan suatu diagram IR yang ada yang ada entitas lemahnya. Itu ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman sambil ini ya Anda melihat tetapi juga sambil memegang buku note ya. Mungkin ada beberapa catatan yang teman-teman mungkin belum tahu, tanyakan aja ya. Kita komunikasikan di lain waktu ya atau di media yang lain. Baik, kemudian berikutnya bagaimana sih mentransformasi IR diagram ke dalam bentuk database relasional atau tabel jika hubungannya one to many. Sebentar tadi sudah ya. Ya. Ini jika Anda menemukan hubungannya adalah one to many. Ya. Karena kalau kita lihat di sini untuk kasus ini ya, itu dua-duanya adalah dari lihat simbolnya berarti entitas kuat. Ada entitas pelanggan, ada entitas pesanan. Ya kan?
Maka karena sama-sama kuat, maka dia otomatis akan menjadi tabel tersendiri untuk pelanggan. Pesanan juga otomatis akan menjadi tabel tersendiri. Cuma Anda harus perhatikan ini adalah hubungannya one to many. Berarti Anda harus bisa memahami mana yang punya pengaruh ya. Jadi misalnya satu orang pelanggan ini jelas hubungannya apa tadi? Many to one to many. Ya. Oke. Maka kalau Anda lihat di sini, kan di sini bisa kita jelaskan. Satu orang pelanggan bisa mengirim banyak pesanan atau mungkin satu pesanan atau tidak sama sekali. Tapi intinya kan berarti maksimal kardinalitasnya adalah one to many. Ya enggak? Sehingga kalau kita lihat di sini, posisinya yang punya pengaruh adalah di one to many. Maka di tabel pelanggan, primary key-nya inilah yang akan kita letakkan di tabel pesanan sebagai foreign key atau kunci tamu. Nah, gitu loh teman-teman. Ya. Jadi lihat di sini. Jadi kalau one to many, ya. Karena kan pelanggan kan tadi dia bisa mengirim, bisa tidak. Jadi pesanan itu kan sebenarnya tergantungkan kepada pelanggan kan itu ya untuk prosesnya. Seorang pelanggan bisa mengirim banyak pesanan, seorang pelanggan hanya mungkin mengirim satu pesanan atau sama sekali tidak ada pesanan ya. Nah, sehingga dua-duanya entitas kuat tetapi hubungannya karena one to many, maka di tabel pelanggan yang nomor pelanggan sebagai primary key akan dijadikan sebagai atribut di relasi pesanan atau tabel pesanan sebagai foreign key. Nah, gitulah. Ya. Oke. Baik. Ini ada yang masuk keluar ya, sehingga mungkin agak terlambat. Oke, ini jika Anda menemukan suatu diagram IR yang relasinya one to many, ya. Oke, berikutnya. Nah, jika Anda menemukan suatu IR diagram yang hubungannya adalah apa nih? Many to many, ya. Oke, sebentar. Jadi ini hubungannya adalah many to many, ya. Kita lihat. Ini sama-sama apa? Atribut, sama-sama entitas kuat. Ini juga entitas kuat, ya kan? Di sini ada atribut nomor pesan, tanggal pesan, produknya ada harga unit sama kode produk, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, nah, ya kan? Banyak pesanan, kalau saya baca ya, ini kan kalau lihat simbolnya aja jelas tingkat kardinalitasnya adalah many to many. Kan gitu ya. Walaupun di sini kalau kita baca ya, oh banyak pesanan yang meminta banyak produk, ya kan? Atau satu produk juga meminta banyak pesanan atau satu produk. Nah, ini. Tapi intinya adalah kalau kita lihat dari simbolnya itu adalah many to many. Ingat, kalau di dalam sebuah IR diagram yang relasinya many to many pasti akan melahirkan entitas baru, kan gitu. Ya. Jadi yang pesanan tadi otomatis akan menjadi tabel pesanan, sedangkan yang produk itu otomatis akan menjadi tabel produk. Ya, ini. Nah, karena relasinya adalah many to many, ya kan? Kan berarti banyak pesanan juga meminta banyak atau produk juga meminta banyak pesanan seterusnya gitu ya. Maka akan muncul yang namanya detail pesanan misalkan atau mungkin namanya tabel pesanan misalkan. Maka di sini kalau misalkan Anda ingin menambahkan sebuah atribut untuk memperjelas misalkan jumlah pesanan ya kan atau jumlahnya berapa, maka di sini boleh tambahkan. Sehingga di hasil ini muncul yang namanya tabel detail pesanan atau baris pesanan yang terdiri dari apa? Jumlah, kemudian kode produk, dan nomor pesan. Di mana nomor pesan inilah yang disebut sebagai kunci tamu, ya, di mana dia berasal dari tabel pesanan. Sedangkan kode produk sebagai kunci tamu di tabel
detail pesanan atau baris pesanan diambil dari relasi tabel produk. Nah, gitulah ya. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Ya, jadi kalau ada dua entitas yang berhubungan banyak dengan banyak pasti akan menghasilkan entitas baru. Ya, di mana atribut kunci atribut di tabel 1 dan kunci atribut tabel 1 dia akan menjadikan akan sebagai referensi atau menjadi foreign key di tabel hasil dari hubungan many to many kan gitu ya. Oke. Baik. Tadi udah ya. Many to many, one to many dan beberapa yang lain. Sekarang kalau hubungannya one to one. Nah, ya kan? One to one. Nah, ini gimana? Ya kan? Jadi Anda menemukan suatu IR, diagram IR yang di situ Anda menemukan hubungannya adalah one to one. Jelas. Kalau kita lihat ini adalah entitas kuat untuk makhluk hidup ya, masih ingat ya. Sedangkan ini adalah entitas kuat tapi bentuknya adalah entitas apa? Masih ingat ya? Ada entitas benda mati, entitas makhluk hidup, abstrak, dan peristiwa. Maka program studi ini adalah termasuk kategori entitas abstrak. Karena kita buat, karena kita bentuk. Ya kan? Karena yang namanya dosen kan ya, kuliah itu kan mesti ono program studinya atau jurusannya itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan jelas satu hanya satu. Kalau ini bisa 1 atau 0. Artinya apa? Tingkat kardinalitasnya adalah one to one. Ya, satu orang dosen hanya boleh mengepalai satu program studi. Satu program studi boleh dikepalai oleh satu orang dosen. Atau bisa saja program tidak ada program studi yang dikepalai oleh satu dosen, tapi prinsipnya ini berarti one to one. Ingat, sama-sama kuat, maka di sini itu adalah langsung menjadi tabel dosen dan ini juga menjadi tabel program studinya. Jadi masalah relasinya seperti apa? Karena di sini one to one, jelas ya. Tingkat pengaruh ya, ini kan artinya dosen itu kan harus mengepalai atau enggak, berarti semuanya yang punya dominannya adalah di dosen. Maka nomor dosen ini yang tadi sebagai primary key di tabel dosen akan dijadikan sebagai atribut untuk relasi ke dosen dengan program studi. Oh, kode prodi ya, ini tadi primary key di sini kan. Kemudian nama prodi, nama dosen sebagai kunci tamunya, tanggal penugasan kan gitu ya. Misalnya di Amikom itu kan ada prodi geografi, prodi arsitektur ya kan segala macam. Tapi saya ulang lagi ya, ini sangat tergantung kepada kasus atau masalahnya. Karena bisa saja loh seorang dosen bisa mengepalai lebih dari satu program itu ada ya. Artinya desain database Anda sangat tergantung kepada kebutuhan atau sesuai dengan permintaan ya. Oke, ini untuk yang jika Anda memetakan IR diagram dalam bentuk one to one. Oke, ya. Baik. Seterusnya ya. Nah, ini jika Anda menemukan satu IR diagram yang kategorinya adalah entitas asosiatif atau ada 3 entitas yang terlibat. Gitu kan? Saya kira hampir sama ya. Jadi ini ada entitas pelanggan ya di situ. Ada entitas pelanggan, kemudian entitas vendor, di sini ada pengiriman. Karena jelas ya, ini adalah many dan many. Ya kan? Otomatis yang pelanggan akan menjadi tabel pelanggan, yang vendor otomatis akan menjadi tabel vendor, sedangkan pengiriman ya kan ada nomor kirim, tanggal, jumlah, tapi kan jelas ini many to many kan, masih ingat tadi ya, maka ini otomatis akan menjadi tabel ada nomor kirim, tanggal, jumlah ditambah dengan nomor pelanggan sebagai foreign key-nya,
kode vendor sebagai foreign key. Kan gitu ya. Ini untuk yang jika ada trinary degree gitu ya, ada 3 entitas yang berhubungan. Jadi memang teman-teman pada saat Anda ingin menerjemahkan diagram IR memang harus satu-satu nggak apa-apa. Misalkan pelanggan dengan pengirim gitu kan. Kemudian vendor dengan pengirim ya. Tapi kalau kasus di sini kebetulan dia semuanya dan banyak pelanggan mengirim ke banyak vendor misalkan ya. Oke. Baik, ini kalau binary degree itu ya. Baik. Kemudian, nah ada bisa loh Anda menemukan satu entitas yang sifatnya unary. Jadi dia itu relasi pada dirinya sendiri. Kita masih ingat kasus di praktikum ya tentang tabel employees. Di situ kan ada nomor employees dan manager ID ya gitulah. Ini sama kasusnya teman-teman. Jadi ini adalah contoh sebuah mapping IRD yang sifatnya adalah unary. Artinya dia ini kan jelas entitas pegawai, ya kan? Oh, ada nomor pegawai, ada nama pegawai, ada tanggal lahirnya jelas. Ternyata bahwa di tabel pegawai juga saya sebagai seorang pegawai. Tetapi saya juga punya atasan gitu loh. Ya kan? Jadi di sini kalau kita lihat satu orang pegawai bisa mengepalai banyak pegawai atau satu pegawai atau sama sekali. Kan ini sifatnya adalah one to many kan? Berarti saya juga sebagai seorang pegawai, tapi saya juga punya atasan. Loh, saya kebetulan di direktur BBC, saya pegawai di BBC, tetapi saya juga sebagai kepala BBC di BBC. Nah itulah. Maka kalau Anda menemukan seperti ini, maka ya udah tinggal Anda lakukan. Jadi ada nomor pegawai, nama pegawai, tanggal. Nah, disinilah yang harus ini dibuat sendiri. Ya, ini yang kita sebut sebagai alternative key. Ya, oke. Jadi ini kita buat namanya adalah ID Manager. Ya, yuk. Kalian cross-check lagi di skema HR Manager, select bintang from employees, di situ akan muncul toh ada nomor pegawai juga manager ID. Itu kasus jika Anda menemukan sebuah IR diagram yang hubungannya adalah one to many tetapi unary degree, yaitu berelasi kepada dirinya sendiri. Ya. Oke, teman-teman, ya. Oke. Kemudian ini kalau unary many to many ya. Unary many to many ya. Ini saya ulangi lagi, kasusnya memang sangat tergantung kepada Anda temukan ya, tapi bisa saja Anda menemukan kasus seperti ini. Misalkan ini ada sebuah atribut, sebuah entitas item. Misalkan gini, Anda punya barang yang tersusun dari beberapa item. Contoh misalkan lah, Anda bikin bakwan lah ya. Bakwan itu kan ada apa sih? Ada ini ya, ada apa tuh? Pokoknya misalkan ada tepungnya, kemudian ada apa sih bakwan itu ya? Pokoknya isinya gitu kan. Bakwan itu ada 3 item. Nah ini contoh. Jadi unary tetapi yang many to many. Ya misalkan suatu item tersusun atas item apa, nama apa, harganya berapa, kemudian jumlah. Nah kalau Anda menemukan seperti ini, maka otomatis akan menjadi 2 tabel. Pertama tabel item, kemudian yang kedua adalah tabel komponen. Di mana nomor item akan sebagai primerinya, sedangkan di tabel komponen sebagai foreign key-nya, dan Anda bisa menambahkan sebuah atribut ya baru untuk membedakan komponen yang lain. Inilah yang kita sebut sebagai alternatif key, karena kita gunakan ya sebagai untuk bisa atribut yang sebagai kunci di tabel komponen ya. Ini untuk yang unary tapi many to many. Wah, luar biasa ya. Oke. Berikutnya, ini kalau Anda menemukan suatu IR ya
suatu IR diagram yang super type ya. Jadi ini saya kira gampang lah. Misalkan seorang pegawai itu ada yang pegawai itu ada harian, ada tetap, ada kontrak nih. Saya kira gampang. Tetap dia akan menjadi satu tabel namanya tabel pegawai, terdiri dari nomor pegawai, alamat pegawai, kemudian nama pegawai. Kemudian ini akan menjadi otomatis tabel sendiri. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Di mana sesuai dengan atribut-atribut yang ada. Nah, karena dia itu super type atau berelasi kepada pegawai, maka di tabel pegawai harian ditambah dengan nomor atribut nomor pegawai sebagai foreign key-nya. Di pegawai tetap juga ditambahkan nomor pegawai sebagai penghubung atau foreign key-nya. Di pegawai kontrak juga sama, ditambahkan nomor pegawai sebagai penghubung. Kan gitu ya. Maka akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini contohnya otomatis akan seperti ini ya. Jadi akan menjadi 4 tabel. Oke. Baik. Nah, ini secara umum ada satu contoh ya, ada satu contoh bagaimana ini ada sebuah contoh yang cukup besar. Kalau tadi kan Anda mentransform sebuah diagram IR ke dalam bentuk database relasional, tetapi satu persatu kan gitu kan, sesuai dengan biar Anda pahami. Nah, sekarang misalkan di sini tuh ada contoh perusahaan IRD perusahaan, di mana di sini kalau kita lihat ada entitas pegawai, ya, kemudian departemen, ya, kemudian tanggungan, dan proyek. Ya, berarti ada berapa? Ada 4 entitas. Ya kan? Jadi Anda sudah langsung bisa, oh ternyata di sini juga ada yang namanya atribut multiple atribut. Nah, misalkan kan, oh ternyata di sini ada komposit atribut. Nah, ini kan Anda harus tahu, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, oh di sini hubungannya kalau pegawai dengan departemen untuk bekerja, kalau dari pegawai ke departemen adalah one to one, sedangkan departemen ke pegawai adalah one to many. Sedangkan pegawai untuk mengepalai sebuah departemen itu adalah one to one, kan gitu kan, kita lihat sininya, ya. Oke, ya. Kemudian antara pegawai dengan tanggungan itu berarti one to many, jelas kan? Departemen dengan proyek adalah one to many juga. Sedangkan pegawai dengan proyek itu adalah many to many. Nah, ini kan many to many, ya. Oke. Kalau Anda sudah memahami ini, Anda akan enak sekali, ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya unary D3 ya. Ini apa? One to many. Kan gitu kan? Sama ya tadi ya. Nah, baik teman-teman. Nah, pada saat teman-teman ingin mentransformasi IRD perusahaan ini ke dalam bentuk database relasional, ya, tahapan-tahapannya, oke, ya. Yang pertama, nah teman-teman sambil cermati ya. Yang pertama berarti apa? Anda cari dulu entitas kuat. Ya kan? Jelas kalau di sini kita lihat entitas kuatnya ada apa? Pegawai, departemen, dan proyek. Silakan, berarti pegawai ini Anda langsung buat tabelnya. Jadi langkah pertama, Anda mendefinisikan entitas kuatnya dulu. Oh, entitas kuatnya apa tadi? Pegawai. Oh, ada nomor KTP, jenis kelamin, alamat, gaji, nama depan, inisial, nama belakang. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atribut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan nomor KTP sebagai primary key. Yang kedua, departemen. Entitas kuat ya. Ada nomor nama, berarti nomor nama, jumlah pegawai. Nah, di sini ada lokasi. Di mana lokasi itu adalah multiple value, ya kan? Oke, masih ingat kan? Ini akan berubah menjadi tabel sebetulnya.
Maka di sini akan muncul nomor dulu, nama sama jumlah pegawai. Nomor, nama, ya, sama jumlah pegawai. Ini dulu, ini belum, karena ini akan kita pecah menjadi sebuah tabel. Ya kan? Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Tabel proyek. Tabel proyek kan entitas tuh, kuat ya. Maka nomor, nama, dan lokasi. Ya, ada 3 nih. Nomor, nama, lokasi. Nah, kemudian langkah yang kedua setelah Anda mendefinisikan entitas kuat, langkah yang kedua adalah mendefinisikan entitas lemah. Kalau entitas lemah di sini itu jelas tanggungan. Maka tanggungan ini ada nama, ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, ada hubungan. Kan gitu ya. Tapi dia tanggungan dari pegawai. Nah, masih ingat kan? Maka udah, jelas ini one to many. Maka di tanggungan kita tambahkan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan, dan apa? Nomor KTP. Ini kebetulan namanya nomor KTP ya, bukan nomor pegawai ya. Maka di tabel di entitas tanggungan berarti ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan, dan nomor KTP. Di mana nomor KTP di tanggungan akan sebagai foreign key karena berhubungan dengan tabel pegawai. Nah, coba lihat nih. Jadi ada nomor KTP, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan. Ya, oke. Jadi pertama definisikan dulu entitas kuatnya, definisikan dulu entitas lemah. Yang ketiga apa? Baru mentransformasi berdasarkan relasi antar tabel atau tingkat kardinalitas. Misalkan, yuk, ya, di sini, oke, antara pegawai dan departemen. Satu pegawai bekerja untuk satu departemen. Satu departemen bisa terdiri dari banyak pegawai. Maka jelas kan yang dominan berarti departemennya. Maka ini satu orang pegawai bekerja untuk satu departemen. Sedangkan satu departemen bekerja untuk pegawai. Maka di departemen tadi ya, karena di departemen tadi, maka di sini yang ada nomor departemen, nama, ya, nomor KTP dan tanggal mulai, ya. Jadi di sini muncul. Ya. Maka di departemen ini kita ada nama, nomor, jumlah pegawai karena di sini one to one. Kemudian kalau departemen ke pegawai adalah one to many, ya kan? Kan satu orang pegawai bekerja untuk satu departemen. Banyak pegawai ya yang bekerja di satu departemen. Atau jadi ini kan satu departemen bisa terdiri dari banyak pegawai dan juga hanya satu pegawai. Jadi kalau pegawai ke departemen bisa one to one, sedangkan departemen ke pegawai adalah one to many. Ya, maka hasilnya di tabel departemen ada tambahan nomor KTP, ya kan? Jadi pada relasi mengepalai, ya kan? Oh, ini mengepalai ya. Ini mengepalai ya. Mengepalai, sorry. Ya kan, yang berpengaruh kan ini kan. Berarti karena mengepalai, maka di tabel departemen akan ditambahkan nomor KTP. Ya, sorry, ini nomor KTP. Mengepalai. Ya. Kemudian berikutnya, ya, kalau yang bekerja untuk, maka di pegawai itu juga Anda akan menambahkan yang namanya nomor pegawai. Karena tadi, ya kan, satu departemen bisa terdiri dari banyak pegawai. Maka di pegawai pasti akan ditambahkan yang namanya departemen ini, nomor departemen. Ya, oke. Kemudian di tabel pegawai, kalau Anda lihat lagi, itu ada unary degree, ya kan? Satu orang pegawai bisa memimpin banyak pegawai, atau satu orang pegawai tidak memimpin. Berarti apa?
Di tabel pegawai ditambahkan lagi, misalkan sebagai ID pemimpin kayak tadi. Berarti di pegawai akan muncul nomor KTP, jenis kelamin, nama, alamat, gaji, ID pemimpin, dan ID departemen. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada tambahan. Berarti di sini ada nomor KTP, nama depan, inisial. Oh, kok lebih ya? Kok 7 sih? Kan dia sebagai ini ya. Berarti nomor KTP, jenis kelamin, alamat, gaji, nama depan, inisial, nama belakang, ID pemimpin, dan nomor departemen. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu tabel pegawai. Ya. Berikutnya, berarti kan untuk tabel departemen sudah, pegawai sudah. Sekarang tahunan tadi sudah ya. Berikutnya itu apa? Yaitu untuk tabel tahunan tadi sudah ya. Untuk tabel proyek. Di mana tabel proyek ini itu kan relasinya bisa dengan departemen, bisa dengan proyek. Kita lihat. Kalau departemen dengan proyek di sini satu departemen bisa mengatur banyak proyek. Kan jelas ya, atau sama sekali berarti di proyek ini pasti kita tambahkan nomor departemen karena one to many. Sedangkan di pegawai, satu orang pegawai bekerja pada, nah sama ya, one to many. Berarti di tabel proyek akan ditambah 2 atribut, yaitu nomor departemen dan nomor KTP yang ada di proyek. Berarti ada nomor proyek, nama, lokasi, nomor departemen, dan nomor KTP. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka di proyek akan ada 5, ya kan? Nomor, nama, lokasi, departemen. Ya, ini. Oh ya, ini ya. Kemudian untuk yang pegawai ya, sorry, pegawai kan satu ke banyak, oke. Satu orang pegawai bisa bekerja di banyak proyek. Banyak proyek terdiri dari banyak pegawai. Oke, sorry. Berarti pegawai dan proyek ini many to many. Maka menghasilkan entitas baru. Misalkan namanya apa? Bekerja pada. Di sini berarti akan muncul nomor proyek, ya, nomor KTP dan lama bekerja. Ya, namanya di sini tabelnya misalkan tabel bekerja pada ya. Jadi nomor KTP itu diambilkan dari relasi ke apa namanya karyawan, sedangkan nomor proyek itu diambil dari proyek kemudian lama jam. Jadi ini sebagai hubungan antara karyawan dengan proyek itu muncul yang namanya tabel bekerja pada karena many to many pasti menghasilkan tabel baru. Ya. Oke. Satu lagi yang belum kita dapatkan itu adalah lokasi tadi. Nah, ini kan atribut bernilai ganda, pasti menjadi tabel. Berarti muncul tabel namanya mungkin tabel lokasi. Berarti apa? Relasi berdasarkan nomor, berarti nomor departemen, kemudian nama lokasi. Kalau di lokasinya mau ditambah kode lokasi juga tidak masalah. Sehingga di lokasi minimal ada 2 atribut, yaitu nomor departemen dan lokasi. Ya. Oke. Nah, ya. Nomor departemen dan lokasi. Nah, berdasarkan hasil relasi antara transformasi ini ternyata menghasilkan ada berapa tabel? Tabel pegawai, tabel departemen, tabel proyek, tabel tanggungan, tabel lama bekerja, dan tabel lokasi. Dari 4 entitas ini ya yang otomatis akan menjadi tabel, ternyata muncul 2 tabel baru, yaitu tabel lokasi dan tabel bekerja pada. Yang tadinya 4 entitas menjadi 4 entitas, yang tadinya 4 entitas ternyata hasil transform database relasionalnya menjadi 6 tabel. Tabel pegawai, tabel tanggungan, tabel departemen, tabel proyek, tabel lokasi, dan tabel bekerja pada. Untuk penamaan tabel itu monggo disesuaikan ya. Nah, ini teman-teman ya, contoh tahapan-tahapan bagaimana transformasi IRD dalam bentuk database relasional ya.
ya. Oke. Baik, teman-teman. Uh, saya kira mungkin pertemuan kita cukup. Dan sebelum kita akhiri, silakan ini ada studi kasus poliklinik dengan asumsi yang sudah kita jelaskan. Kemudian sudah ada entitas yang sementara ini saya temukan. Kalau ternyata Anda bisa menemukan yang lain juga boleh. Tugas Anda adalah, ini berkelompok ya berarti ya, buat IRD lengkap dengan atributnya. Kan Anda sudah melakukan. Ya. Kemudian mapping hasil IRD poliklinik itu menjadi tabel lengkap dengan kolom dan relasi antar tabel. Ya. Nah, ini ntar bisa Anda selesaikan. Untuk aturan dan yang lainnya kita akan sampaikan di LMS ya dan seterusnya. Dan bagi teman-teman yang luar biasa hari ini, silakan, referensinya itu sangat komplit. Teman-teman bisa melihat referensi yang Pak Purnawirawan sudah sampaikan. Mungkin itu dari seri perkuliahan kali ini. Hari ini cukup luar biasa karena Anda bisa bagaimana melakukan transformasi dari IRD diagram dalam bentuk database relasional. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.